Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila al-muallif al-kitab Al-Imam Yahya bin Sharafuddin Nawawi rahimahullah. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan. Rawahu wa fi riwayatin ghairit Tirmidzi. Silakan dibacakan Mas Kevin. Bisa diawali bismillah. Terus qala musaf itu belum apa? Tidak namanya dibaca bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayati ghairit Tirmidzi ihfazillaha tajidhu amamaka ta'arraf ila Allahi firraqa'i ya'rifka fisyuddati wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Baik. Besok Mbak Silvi yang baca. Jadi satu orang baca satu hadis. Ya, hadis yang ke-20 besok. Berangkatnya duluan, ya. Nah, ini salah satu cara belajar kan begini. Ya, ada dalam sanad itu ada dua. Yang pertama, guru membacakan ke murid. Selama ini kemarin kan saya membacakan terus ke sampean, itu yang paling tinggi tingkatan sanad itu yang nomor satu, guru membacakan ke murid, itu sanad yang paling tinggi. Kemudian sanad yang nomor dua itu guru membacakan ke murid membacakan ke guru. Ini kita dua-duanya. Nanti saya bacakan ulang, guru ke murid, terus diawali dari murid baca ke guru. Ini sanad ini ada. Yang pertama paling tinggi guru ke murid, yang kedua murid ke guru, ya. Dan banyak lagi, misalnya ada juga sanad itu dengan ijazah. Bisa. Saya punya kitab, nggak saya ajarin ke sampean karena saya nanti udah ngerti lah musyarah. Kitab itu tak ijazahkan ke sampean, ini kitab untuk sampean, ya. Itu juga merupakan sanad juga. Artinya boleh nggak kita ngajarin kitab itu? Boleh, karena penulisnya sudah menyerahkan ke kita langsung, walaupun kita nggak ngaji sampai hatam kitab itu, paham ya? Walaupun kita nggak ngaji sampai hatam, tapi karena guru kita tahu kapasitas kita, oh anak ini udah ngerti nahwu shoroh, dikasih buku nahwu shoroh punya dia, itu tidak apa-apa. Itu juga merupakan sanad. Dan sanad yang paling rendah itu namanya sanad al-wijdah. Ini kita kan belajar perlu sanad tuh. Sanad paling rendah itu namanya sanad al-wijdah. Nemu. Kalau sekarang sanad dengan beli kitab, itu udah nyambung sanadnya. Sampean beli kitab Arba'in Nawawi, ini sudah nyambung secara tidak langsung sanadnya ke Sharafuddin Yahya An-Nawawi, ke Imam Nawawi. Ya, ini sanad yang paling rendah tadi. Dengan kita nemu kitabnya atau membeli bukunya. Makanya mengapa kita dianjurkan untuk membaca, mengirimkan Fatihah di awal kita mau ngaji, ini supaya kita nyambung kepada penulisnya. Walaupun kita nggak pernah ketemu penulisnya, nggak pernah belajar langsung ke penulisnya, ya kita kirimkan Fatihah sebelum ngaji. Ini upaya untuk kita menyambungkan batin kepada penulisnya. Siapa tahu ketika kita belajar dapat ilham, dapat yang tadinya nggak ngerti tiba-tiba ngerti, ya. Yang tadinya tidak terpikirkan pas ketika belajar terpikir, ya. Nah itu saya pernah waktu itu
pernah merasakan ketika ngajar ilmu inti, ini waktu mutolaah, ini apa sih namanya? Tapi pas ngajar, kok tiba-tiba encer, langsung paham. Ya, sebelum disampaikan langsung paham. Nah itu salah satu manfaatnya kita membacakan Fatihah di awal kita sebelum ngaji. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid dharain amin wa fi riwayati ghairi Tirmidzi. Lan ing dalam siji riwayat liyane Imam Tirmidzi. Dalam satu riwayat selain Imam Tirmidzi, karena riwayat yang atas tadi Ibnu Abbas itu dari riwayat Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi ini murid yang paling cerdas dari Imam Bukhari. Kita sudah tahu Imam Bukhari punya kitab namanya Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu kitab yang paling bagus. Bahkan kalau diruntut itu di bawahnya Al-Quran adalah Sahih Bukhari. Beliau Imam Tirmidzi ini muridnya Imam Bukhari, murid terbaik Imam Bukhari. Banyak yang mengatakan begitu, bahwa Imam Tirmidzi ini adalah murid terbaiknya Imam Bukhari. Pada akhirnya Imam Tirmidzi membuat atau menulis kitab namanya Sunan Tirmidzi. Nama kitab hadisnya Sunan Tirmidzi. Kitab hadis itu sebutannya ada kutubus sittah. 1 Sahih Bukhari. Sittah itu ada berapa? Nah, 1 Sahih Bukhari, 2 Sahih Muslim, kemudian Sunan Tirmidzi, kemudian Sunan Nasa'i, kemudian Musnad Ahmad, kemudian Sunan Ibnu Majah. Nah itu 6 ini kalau sampean bisa hafal ke 6 kitab ini, nanti julukan sampean Hadratus Syekh. Ya, kalau sampean bisa hafal ke 6 kitab hadis ini, julukannya Hadratus Syekh. Ya, kayak pendiri NU kan? Ya enggak apa-apa, kalau bisa hebat. Ya. Pendiri NU itu berarti hafal 6 kitab hadis ini. Ya. Nah sampean kalau mau tahu, pendiri NU itu ahli hadis. Ya, ahli hadis. Tapi makin kesini orang-orang NU makin berkurang para ahli hadisnya. Kalau ahli fikih banyak, tapi para ahli hadisnya kurang. Ya, maka ini perlu kita sebagai penerus ya NU untuk bisa meniru beliau menjadi ahli hadis. Ya, masa pendiri NU ahli hadis, pengikutnya jarang yang ahli hadis, ya kan? Nah, ini apa? Ini untuk kita semua ke depannya kita harus bisa juga menguasai hadis, baik hadisnya ataupun ilmu hadisnya. Karena dia tidak bisa dikategorikan ahli hadis kalau cuma hafal hadis. Dia juga harus menguasai tentang ilmu hadis. Ya, nanti kalau sampean naik lagi untuk bisa memahami Al-Quran itu ada syaratnya, salah satunya memahami ilmu hadis, memahami ilmu usul fikih, dan itu nanti insya Allah kita akan pelajari di kelas-kelas yang lebih tinggi lagi. Kalau sekarang belum, ya. Itu sampai ke Hafiz. Gimana renangnya? Kamu renang apa cuma nonton? Ikut renang bisa? Gaya apa? Bebas. Ya nanti istirahat di sini, jadi nggak lama, bentar aja. Ini cuma sambungan ayat ya, sambungan hadis yang kemarin. Apa hadisnya? Ihfazillah, nreksoho sira ing Allah. Ihfazillah, nreksoho sira ing Allah, jagalah Allah. Tajidhu mongko nemu sira ing Allah. Tajidhu mongko nemu sira ing Allah, maka kamu akan menemukan Allah. Maka ono ing ngarep sira. Maka ono ing ngarep sira, ada di depan kamu. Jagalah Allah, maka kamu akan menemui bahwa Allah itu ada di depan kamu. Jagalah aturan-aturan Allah, laksanakan
perintah-perintah Allah, tinggalkan larangan-larangan Allah, maka kalian akan menemui Allah itu ada di depan kamu. Ya kita nggak bisa melihat langsung, ya nggak mungkin kita bisa melihat Allah. Sekelas Nabi aja nggak kuat kok. Nabi Musa itu kan pengen melihat Allah, rakyatnya, umatnya pengen diperlihatkan Allah itu kayak apa sih. Kemudian beliau minta ke Allah untuk ditunjukkan Allah itu seperti apa. Terus Nabi Musa dan umatnya disuruh puasa 40 hari. Ini cerita. Habis itu Nabi Musa diajak naik ke gunung Tur Sina sama umat-umatnya. Kemudian Nabi Musa naik ke atas gunung berbicara sama Allah, umatnya di bawahnya. Ya ini ceritanya. Kemudian singkat cerita, Nabi Musa pengen minta ditunjukkan wajah Allah itu kayak apa. Kata Allah apa? Kamu gak akan kuat melihat saya, lebih gitu. Tetap pengen ditunjukkan, silakan olehkan kepala Anda ke arah kanan, lihat ke atas bukit sana. Pas noleh beredak gitu. Hancur lebur, umatnya yang di bawah mati semua. Jadi Nabi Musa juga pingsan langsung jatuh pingsan. Yang nengok ke kanan, gunungnya langsung hancur. Ya nggak kuat, gunungnya nggak kuat, hancur lebur. Nah ini mukjizat juga ketika Nabi Musa bangun melihat umatnya pada mati, ya taubat lah. Nggak lagi minta dihidupkan umatnya, dihidupkan satu-satu. 40 umat itu yang ikut ke gunung, satu hidup, bangun dia. Saya mimpi, dia sampingnya mati. Habis itu hidup, kamu tadi mati, kok hidup? Yang lainnya kan pada mati semua, dicek pada mati. Tapi hidup sampai batunya hidup semua. Nah ini salah satu mukjizatnya Nabi Musa alaihis salam. Ya, kita nggak bisa melihat Allah, tapi kita yakin bahwa Allah itu selalu bersama kita. Ketika kita melaksanakan perintah Allah, yakinlah bahwa Allah selalu bersama kita. Ketika Allah bersama kita, maka tidak akan ada yang bisa membahagiakan. Tidak ada yang bisa membahayakan kita kecuali memang Allah menetapkan kita terkena bahaya. Ya, ta'aruf kenalo siro. Ta'aruf kenalo siro ilallahi marang Allah. Kenalilah Allah. Firrokhoi ing dalem arrokhoi tingkah kemurahan. Kenalilah Allah saat kamu merasakan kelapangan. Rofa itu kelapangan. Lapang itu ya enak gitu, suasana yang damai. Ya arifka mongko perso sapa Allah. Mongko ngenali sapa Allah. Fisiddati ing dalam waktu payah. Ya arifka mongko ngenali sapa Allah ing sira ing dalam waktu payah. Ya arifka, maka Allah akan mengingatmu fisiddati di saat sulit. Ingatlah Allah di saat bahagia, ya. Maka Allah akan mengingatmu di saat susah. Kita kan biasanya ingat Allah kalau lagi susah, Pak. Lagi sakit ingat Allah. Astagfirullah kalau udah sakit itu kan. Ya Allah, ya Allah. Itu kalau lagi sakit kan ingat Allah. Tapi kalau lagi bahagia biasanya nggak ingat Allah. Nah, kalau kita pengen diingat Allah ketika susah, maka kita ingatlah Allah ketika bahagia. Ya, ketika kita senang ingat Allah, ketika kita banyak rezeki, ya, dikasih mudahnya
rezeki untuk kita, maka ingat Allah. Ingat gimana? Bahwa di dalam rezeki ini ada haknya orang lain, sedekah. Nah gitu loh cara mengingat Allah. Misalnya sampai dikasih rezeki banyak, ingat Allah bahwa sebagian dari rezeki ini adalah haknya orang lain, maka sedekahlah. Ya, sedekah yang paling baik ke siapa? Sedekah yang paling baik itu satu kepada orang tua. Ya, ini sedekah yang paling baik. Yang kedua, sedekah kepada keluarga. Yang ketiga, sedekah kepada masyarakat sekitar, tetangga. Gak usah kayak jauh-jauh dulu, ya, gak usah kayak jauh-jauh dulu. Keluarga misalnya sudah cukup, lihat tetangganya ada nggak yang perlu disedekahi, gitu. Ya, sedekah kepada orang-orang yang terdekat dengan kita. Wa'lam lan waruha sirain wa'lam lan waruha sira annama setuhune barang kang akhta'aka luput apa ma ing sira. Ketahuilah bahwasanya sesuatu yang luput darimu iku lam yakun ora ono apa ma iku liyusibaka yen to ngenani apa ma ing sira. Sesuatu yang luput darimu tidak akan mempengaruhi dirimu. Jadi yang sampean tidak terima itu ya nggak ada urusannya dengan sampean, gitu ya. Ada tetangga menerima rizki, dia kebeli motor baru, yaitu rizkinya dia, nggak ada urusannya dengan kita, ya, rizkinya dia. Maka apa yang bisa kita ambil pelajaran? Kalau ada orang lain mendapatkan satu rizki, jangan kita iri. Ya, rizki itu milik dia, sudah. Ya, itu bukan takdir kita. Kita nggak dapat rizki itu, ya udah, ini ketetapan Allah, nggak ada urusannya dengan kita. Dia yang dapat rizki, ya udah, dia yang dapat, dan nggak ada pengaruhnya untuk kita. Ya, nggak ada pengaruhnya untuk kita. Di cas di situ. Ya, jawaban nggak? Pakai itu aja yang satunya. Dia udah dibawa sana. Lanjutannya, wama asobaka lan setuhune barang kang asobaka ngenani apa ma ing sira. Wama asobaka lan setuhune barang kang ngenani apa ma ing sira. Iku lam yakun ora ono apa ma. Iku lam yakun ora ono apa ma. Pakai meja itu aja. Tidak apa-apa. Liyukti aka iku bisa luput apa ma ing sira. Liyukti aka iku bisa luput apa ma ing sira. Sesuatu yang menimpa Anda itu tidak akan bisa luput dari Anda. Kalau kita diberikan rezeki, ya pasti akan diberikan kepada kita, gitu ya. Kalau orang lain dikasih rezeki, ya udah, orang itu yang dapat rezeki, kita nggak dapat, ya berarti ketetapannya kita tidak mendapatkan rezeki. Gitu juga sebaliknya. Kalau ditetapkan kita mendapatkan rezeki, pasti kita dapat rezeki. Nggak akan mungkin ada yang bisa menghalangi sampainya rezeki itu ke kita. Ya, para
Gitu ya. Begitu juga musibah, orang lain dapat musibah, ya kalau kita tidak ditakdirkan dapat musibah, ya hanya dia dapat musibah. Ya, gitu juga sebaliknya. Kalau kita ditakdir untuk menerima musibah, maka tidak akan ada yang bisa menghalangi musibah itu sampai kepada kita. Ya, ini kita percaya akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam lan huru khasira. Wa'lam lan huru khasira. Annan nasra ing setuhune pertolongan. Annan nasra ing setuhune pertolongan iku ma'as sabri, tetep ing dalam sabar. Tetep ing dalam sabar. Wa annal faraja lan setuhune kesenengan. Wa annal faraja lan setuhune kesenengan iku ma'al karbi, tetep ing dalam sertane kangelan. Iku ma'al karbi, tetep ing dalam sertane kangelan. Ketahuilah bahwa kesenangan itu bersama dengan kesulitan. Ya. Wa anna lan setuhune iku ma'al usri sertane angel yusron ono gampang, ono perkara kang gampang. Bahwa bersama kesulitan itu ada kemudahan. Nah ini ya. Wa'lam, ketahuilah annan nasra, bahwasanya pertolongan itu ma'as sabri, bersama dengan kesabaran. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sabar. Ya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya kan? Dan mintalah pertolongan, wasta'inu bis-sabri, dengan sabar, was-shalah, dan sholat. Jadi kalau kita pengen sesuatu, minta sesuatu, maka kuncinya adalah sabar dan sholat. Ya, coba perhatikan, kenapa sabar dulu yang disebut, gak sholat? Sholat itu kan doa, sholat itu artinya doa, artinya meminta, ya toh? Wajar kalau kita pengen sesuatu, sholat. Artinya sholat kita meminta sesuatu. Ya, kalau sampai pengen sesuatu, yang paling baik adalah sholat untuk meminta sesuatu. Dan ayat ini diawali wasta'inu bis-sabri. Kenapa sabar dulu? Kenapa sabar dulu? Enggak langsung wasta'inu bis-shalah, minta pertolongan dengan sholat. Tapi Allah mengatakan mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Artinya sabar itu harus sudah melekat di hati. Ya, sabar itu adalah kunci yang utama. Kalau sampai minta pertolongan dengan sholat aja, ketika enggak diberi, nanti bisa apa sabar, ya toh? Enggak terima. Tapi kalau kita sudah dikasih kesabaran, kita sudah ada kesabaran, kok belum dikabulkan sama Allah, kita akan sabar. Ya, jadi sabar itu adalah solusi segala permasalahan. Ya, sabar itu gimana? Ada kan yang bilang, sabar saya sudah ada batasnya. Sabar sih sabar, tapi ini udah kelewat batas. Sabar itu ada batasnya. Betul nggak sabar ada batasnya? Betul nggak? Enggak. Betul nggak? Kan? Biasanya kayak gitu. Sabar itu ada batasnya. Kamu udah kelewat batas. Ya, berarti apa? Ya udah nggak sabar lagi. Nah, sabar itu ya nggak ada batasnya. Ya, yang namanya sabar tidak ada batas. Kalaupun dia sudah kelewat batas, dia tetap sabar. Tuh. Dan sabar itu kapan? Kan ada sih orang yang misalnya yang hal kecil lah, kepeleset jatuh di jalan kan,
ngomong-ngomongnya nggak bener kayak tadi. Apalah, mau disebutin atau ngajarin ya gitulah, ngomong-ngomong yang dia Anda nggak sabar gitu, dikasih musibah sedikit aja jatuh aja udah sabarnya nyalahin batu, nyalahin apa, habis itu habis muring-muring kata kawannya udah sabar, ini musibah, astagfirullahaladzim. Sabar kan dia? Sabar kan dia? Sabar kan? Sabar. Sabar gak orang yang tadi jatuh terus muring-muring terus apa? Enggak terima ya. Ngomongnya udah enggak karuan terus ada yang kasih tahu sabar, ini musibah, astagfirullahaladzim. Sabar gak dia? Enggak. Dia bukan termasuk orang yang sabar ya. Orang sabar itu angel, susah. Karena apa? Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Karena sabar itu susah. Kata Rasul, sabar itu apa? As-sabru indas sadamatil ula. Sabar itu ketika ada guncangan pertama. Ya, sabar itu ketika ada guncangan pertama. Kalau dia dikasih musibah kok langsung sabar, gerutu, muring-muring, ngomongnya gak jelas, ya, segala macam omongan dikeluarin, semua disalahin, terus ada orang ngomong sabar, ini ujian, ini musibah, astagfirullahaladzim, dia belum sabar. Kenapa? Karena guncangan pertama dia sudah muring. Ya, guncangan pertama dia udah ngomongnya gak enak, sabar dan lain-lain. Sabar itu pas guncangan pertama. Maksudnya apa? Dia dikasih musibah, nggak ngomong apapun, sabar. Ya, atau dia langsung berpikir astagfirullah, tanpa dia melafazkan sesuatu yang gak enak. Ya, jatuh itu langsung mengucap zikir astagfirullah. Waktu jatuh nggak jatuh. Ya, habis ngomong kayak gitu astagfirullah. Itu gak sabar. Ya, kalau jatuh dia langsung muring ngomong apa tadi? Terus dia habis ngomong itu astagfirullah, dia gak sabar. Ya, dia gak sabar. Sabar itu contoh kecilnya dia jatuh astagfirullah. Tanpa harus ngomong yang sabar kayak gitu. Ya, paham ya? Sabar itu ketika ada guncangan pertama. Ketika pertama dia jatuh, dia langsung mengucapkan zikir tanpa harus muring-muring, tanpa harus mengucapkan sesuatu yang kasar. Ya, kalau dia mengucapkan sesuatu yang kasar, walaupun setelahnya istighfar, dia termasuk orang-orang yang tidak sabar. Karena ini ada cerita ada seorang wanita zaman Rasul, suaminya kalau tidak salah meninggal dunia, kemudian dia sedihnya minta ampun kan, nangis, kemudian merobek-robek bajunya. Kata Rasul, sabar, ini ujian. Oh iya, terus saya sabar. Udah gak sabar gitu sama Rasul. Itu sudah gak sabar. Ya, nah itu. Jadi sabar itu ketika pertama kali, ya. Insya Allah kalau kita sabar, kita bersama Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Tapi yang ma'as-sabirin itu sabar yang ini tadi, bukan yang udah sabar, udah ngomong kasar baru sabar, itu enggak. Ya, innallaha ma'as-sabirin, ya sabirin, bukan ma'as-sabirin, ya orang-orang yang benar sabar. Ketika pertama kali dikasih musibah dia langsung sabar. Ya, dan apa? Bahwa setiap kesulitan itu ada kemudahan. Perhatikan lafadznya, wa anna ma'al usri yusra, bersama kesulitan ada kemudahan. Ayatnya apa? Inna ma'al usri yusra. Satunya, wa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Diulang 2 kali gitu. Diulang 2 kali. Biasanya kalau diulang 2 kali dalam tahun itu apa? Taukid, ya kan, penegasan bahwa di dalam bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ya, jangan muring-muring
kalau dikasih kesulitan, karena setiap kesulitan itu ada kemudahan. Perhatikan lafadznya, ma'a, bukan ba'da. Apa artinya ma'a? Bersama. Jangan diartikan setelah kesulitan ada kemudahan. Enggak. Ayatnya loh, ma'a, berarti artinya bersama kesulitan ada kemudahan. Berarti kapan kemudahan itu datang? Saat Anda merasakan sulit, di saat itu juga sebenarnya ada kemudahan. Bukan kok setelah kesulitan nanti akan datang kemudahan, enggak. Saat sampai merasakan kesulitan, di situ pula sebenarnya ada kemudahan. Cari kemudahan itu. Ya, saat sampai sulit cari kemudahan itu, pasti ada kemudahan itu. Bahkan ayatnya fa inna ma'al usri yusron. Al-usri artinya kesulitan, yusron artinya kemudahan. Lanjutan ayatnya, inna ma'al usri yusron. Tuh, sampai lihat kata-kata kesulitan pakai alif lam enggak? Pakai alif lam enggak? Kata-kata al-usr pakai. Ayat yang pertama apa? Pakai. Ayat yang kedua pakai enggak? Pakai, ya kan? Inna ma'al usri, ma'al usri, al-usri ada alif lamnya. Kalau ada dua ayat bergandengan, lafadznya sama, ada alif lamnya, oh berarti ini satu kesatuan. Dua lafadz ini artinya satu. Maksudnya apa? Kesulitannya hanya satu. Al itu kan ma'rifat kan? Diketahui, berarti kesulitannya diketahui, hanya ada satu kesulitan. Perhatikan lanjutannya, yusron, kemudahan, ada alif lamnya? Enggak ada. Lafaz yang kedua ada alif lamnya? Enggak ada. Namanya apa kalau enggak ada alif lamnya? Nakirah, umum, tidak diketahui ada berapa kemudahan. Jadi setiap ada satu kesulitan, mungkin akan ada banyak kemudahan. Kesulitannya satu, kemudahannya bisa lebih dari satu. Di ayat ini diulang dua kali, ya minimal dua kemudahannya. Ya, minimal dua. Sedangkan nakirah itu kan umum, tidak ada penentuan berapa. Ya kan, umum. Maka bisa jadi satu kesulitan ada dua kemudahan, bisa jadi. Satu kesulitan ada banyak kemudahan, bisa jadi. Maka sabar itu kuncinya. Ya, setiap ada kesulitan sabar. Insya Allah dari kesulitan yang kita rasakan itu akan ada banyak kemudahan. Kalau sampai merasakan sulit, merasakan terpuruk, maka sabar dulu. Insya Allah setelah itu akan banyak kemudahan yang datang kepada kita, lebih daripada kesulitan yang kita rasakan. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqihna wa qarabatin lana fi dinina rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqihna wa qarabatin lana fi dinina sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.